bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan dicegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, suster, bruder, dan para romo sekalian, hari ini kita mendengarkan awal dari kitab Ayub pada bacaan pertama. Bagi saya secara pribadi, kitab Ayub memberi makna besar karena membuat istilahnya semangat dalam mengabdi Tuhan yang sempat turun akhirnya bangkit kembali ketika membaca kitab Ayub ini, karena memang kisahnya berkaitan dengan seorang yang baik yang kemudian menderita. Dan ini memang kitab Ayub ini kalau kita baca itu berbeda suasananya dengan kitab-kitab perjanjian lama lainnya. Kalau kitab perjanjian lama lainnya, kalau Anda baik, diberkati, umur panjang, kaya, dan lain sebagainya. Sementara ketika berbuat buruk, biasanya tidak diberkati, tidak punya, berpenyakit, lalu meninggal muda, dan lain sebagainya. Itu suasana perjanjian lama memang begitu. Nah, di kitab Ayub ini agak berbeda. Ayub seorang yang baik, seorang yang sungguh mengabdi kepada Tuhan, tetapi dia kehilangan segalanya, harta, anak-anak, dan lain sebagainya. Memang itu kitab Ayub ini termasuk sastra kebijaksanaan yang mengajak merefleksikan mengapa orang baik menderita. Salah satunya berusaha dijawab dengan kitab Ayub ini. Dan memang karena pengalaman pribadi ketika merasa kok Tuhan tidak adil, kok Tuhan jauh, kok saya diperlakukan gini dan itu, saya membaca kitab Ayub beberapa kali juga saya gunakan untuk mendampingi mereka yang datang kepada saya, "Romo, Tuhan di mana?" dan lain sebagainya. Pokoknya mempertanyakan Tuhan karena situasi hidupnya yang memang sedang berat dan tidak ideal menurut apa yang dialami oleh mereka sendiri. Dan rata-rata ya mengalami perkembangan setelah membaca kitab Ayub ini. Perkembangan itu bukan berarti masalahnya selesai loh ya, bukan. Perkembangan itu maksudnya adalah bisa kemudian secara pelan-pelan melihat peristiwa dalam hidup mereka itu selalu kaitannya dengan iman mereka dan senantiasa merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam setiap peristiwa hidup mereka. Bagi saya itu tantangan kita bersama. Kalau kita merasakan Tuhan saat bahagia, itu gampang sekali tuh. Kalau kita mendapat ini dan itu lalu bersyukur dan merasakan itu mudah. Tetapi bagaimana dalam setiap peristiwa hidup kita, baik maupun buruk, kita lalu bisa menyadari bahwa ada tangan Tuhan di situ yang kemudian membimbing kita ke arah yang lebih baik. Yang tidak mudah ketika mengalami peristiwa yang buruk, penderitaan, kemudian melihat tangan Tuhan untuk mengarahkan kita kepada yang lebih baik, tidak mudah. Idealnya sebagai manusia itu ya seperti para rasul tadi, mau tempat yang tinggi, mau tempat yang enak, dan lain sebagainya, dan hidupnya lancar-lancar saja kita sebagai manusia. Tetapi tantangannya justru di situ, bagaimana kita bisa mensyukuri juga setiap peristiwa dalam hidup kita, dan itu menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik, karena Tuhan ingin membawa kita kepada kemuliaannya. Maka mari kita merenungkan diri kita masing-masing, bisakah kita berbicara seperti Ayub tadi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Kita hening sejenak.